Pasti banyak dari kalian yang nanya, "Bang, mending Poco F3 atau Poco X3 GT ya?" Secara kalau dilihat dari harganya nggak terlalu jauh. Sebelumnya gue mau kasih tahu dulu, di pembahasan video gue kali ini murni pendapat pribadi gue ya. Karena kedua HP ini langsung gue pakai sendiri, bukan hanya copy paste video orang lain dan tinggal mengarang bebas. Tapi kalau ada perbedaan pendapat tinggal diskusikan aja di kolom komentar ya. Tapi yang sehat ya. Oke, lanjut. Kedua HP besutan dari Poco ini sih menurut gua udah paling pas buat konsumen kayak kita ya yang tinggal di Indonesia. Spesifikasi tinggi dengan harga yang terjangkau, itu poin sellingnya atau poin utamanya. Tapi kalau ngomongin kedua HP ini tentu menarik. Mereka punya keunggulan dan kelemahan masing-masing. Ya udah nih, gua buatin perbandingannya. Mending Poco F3 atau Poco X3 GT. Tapi sebelum lanjut ke videonya, mari kita opening dulu. Di sini ada 3 hal yang mau gue bahas. Pertama, desain dan user interface pemakaian sehari-hari. Kedua, performa game dan kamera. Dan yang ketiga adalah jangka waktu pemakaian lama. Oke, lanjut. Jadi untuk desain dan user interface pemakaian sehari-hari sebenarnya sih kedua HP ini udah nyaman-nyaman aja selama pemakaian gue. Pertama dari desain Poco F3 ini udah kekinian banget. Looknya dilihat itu keren dengan warna hitam mencilak yang gue punya ini. Menurut gue ada sisi sangarnya dan juga ada sisi elegannya. Peletakan kamera di bagian belakangnya yang udah mengikuti desain tahun-tahun ini. Ditambah layar depannya yang udah berpanel AMOLED, bikin kita ngelihat layar HP ini berasa nyaman dan betah dipakai nonton lama. Apalagi refresh rate-nya udah 120Hz. Untuk sekedar pengoperasian sosial media tuh udah enak banget, nggak patah-patah. Sama halnya dengan desain dari Poco X3 GT. Untuk desain dan build quality-nya sih menurut gue udah cakep. Apalagi tampilan warna putihnya itu dan BAM kameranya itu menurut gue tampil elegan. Dilihat mata langsung berasa keren, apalagi ketika kita lihat layarnya. Nggak tahu kenapa layar di Poco X3 GT ini salah satu layar IPS terbaik. Warnanya cerah, kerapatan pixel padat, dan juga untuk tone warnanya saturasi itu ngegonjreng. Hampir mirip-mirip layar AMOLED lah. Refresh rate-nya juga udah sama, 120Hz, dan layarnya itu info dari Poco Indonesia dilapisi Corning Gorilla Glass Victus, yang dimana klaim dari Poco itu lebih tahan banting. Pokoknya ketika kita lihat langsung layarnya itu enak, bisa manjain mata kita. Tapi beda halnya dengan build quality dari Poco F3 dan Poco X3 GT ini. Untuk Poco F3 sih yang gua pegang langsung sih emang kokoh dan terlihat padat. Tapi beda halnya dengan Poco X3 GT yang menurut gua terasa murah bagian back covernya. Ada tekstur garis tapi ketika gua gesek-gesek pakai kuku aja langsung kelihatan bekasnya. Intinya kalau untuk desain build quality dan user interface pemakaian sehari-hari, gue tetap pegang Poco F3 karena layar AMOLED dan build quality yang emang di atas kertas udah lebih baik ketimbang Poco X3 GT. Kedua dari segi performa game dan kamera. Performa di sini gue bukan bahas tentang adu speed ya, tapi lebih ke pemakaian sehari-hari aja. Enak nggak nih, nyaman nggak nih, gitu. Tapi biar nggak bingung di awal, ini gue tunjukin spesifikasi masing-masing dari kedua HP ini. Secara angka sih jelas Poco F3 lebih menjanjikan dengan Snapdragon 870-nya. Doi dipakai apa aja bisa ngebut. Hampir semua game bisa dijalankan dengan baik. Sebenarnya sama dengan Poco X3 GT ini ya, nggak jauh beda lah. Poco X3 GT ini emang pakai SoC keluaran terbaru yaitu Dimensity 1100 yang menurut gua udah cukup powerful juga. Main game juga hampir sama, semua game bisa disikat, ngebut juga. Tapi ada satu hal yang menurut gua ngeganjel yang bikin main game itu agak sedikit kurang nyaman. Bukan panas ya dari kedua HP ini. Panas sih relatif, setiap HP digeber Genshin Impact setting high 60 fps udah pasti ngos-ngosan dan panas. Dan yang gua rasain ini hanya berlaku di Poco F3. Nggak tahu kenapa kalau setiap main game kalau udah sedikit anget layarnya suka ngeredup sendiri. Istilah katanya itu kayak screen dimming gitu. Paling itu sih yang menurut gua agak sedikit kurang nyaman. Tapi untuk Poco X3 GT yang gua rasain sih fine-fine aja. Malah gua belum nemuin kendala sama sekali yang ada di Poco X3 GT ini. Jadi kalau untuk performa game gua lebih pilih Poco X3 GT. Simple sih, karena lebih nyaman aja dipakai. Dan satu lagi, Poco X3 GT ngecasnya udah cepet banget.
karena chargernya udah 67 watt. Gimana dengan performa kameranya? Sebenarnya hasil fotonya sih nggak terlalu beda jauh ya. Kas HP Xiaomi harga 3 jutaan lah. Detail foto di kedua HP ini sih sama-sama masih dapat. Ya lumayan lah buat posting-posting ke sosial media. Tapi beda dengan rekaman videonya ya. Sebenarnya kedua HP ini udah sama-sama bisa rekam 4K. Tapi gue lebih pilih Poco F3 sih ketimbang Poco X3 GT. Apalagi perekaman video kamera depan atau buat vlognya. Ini gue kasih untuk perbandingan perekaman videonya. Jadi kalau untuk performa kamera gue lebih pilih Poco F3. Dan yang terakhir untuk jangka waktu pemakaian lama. Menurut gue kedua HP ini baik Poco F3 ataupun Poco X3 GT itu sangat layak ya dipakai untuk jangka waktu lama. Pertama kita lihat dari jaringan providernya, kedua HP ini udah sama-sama mendukung jaringan 5G. Kedua menurut gue SoC di kedua HP ini udah terlanjur powerful. Ketiga ya desainnya sih yang udah mengikuti desain-desain HP-HP zaman now. Tapi semua itu terlepas dari bugs atau kendala yang ada di HP ini ya. Menurut gua kalau untuk Poco F3 ini emang lebih sedikit powerful dari segi performanya. Tapi kita tahu masih ada aja kendala-kendala yang ada di Poco F3 ini yang masih juga belum diperbaiki sama tim Poco. Jadi penggunaan kita sehari-hari agak kurang nyaman. Tapi untuk Poco X3 GT sih fine-fine aja. Dan gue emang belum nemu kendala yang berarti yang sampai bikin gue nggak nyaman pegang ini HP. Dan kalau gue harus suruh pilih sih, gue tetap pilih Poco X3 GT.
Karena gue lebih suka kenyamanan dalam menggunakan HP ketimbang spesifikasi powerful tapi bikin greget. Oke, sekian dulu video perbandingan Poco F3 dan Poco X3 GT dari gue. Semoga bermanfaat buat kalian semua, dan kalau ada salah kata koreksi di kolom komentar ya. Oke, Vengga pamit. Bye.